Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah berencana mengenakan cukai terhadap minuman berpemanis atau minuman bergula dalam kemasan seperti teh atau kopi dalam kemasan mulai tahun depan. Hal itu diklaim dilakukan untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan yang tidak baik untuk kesehatan. Rencananya tarif yang diterapkan sebesar Rp1.500 sampai Rp2.500 per liter tergantung kandungan gula dan pemanis buatan dalam minumannya. Apa komentar Anda mengenai rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan ini? Silahkan di 6339160, 6339160. Pengenakan bea cukai terhadap minuman, saya pikir ini nggak sepantasnya dilakukan. Kenapa ya? Karena kalau kita berkaca daripada rokok ya, yang sudah dicukai sedemikian lama, bahkan terakhir ini ada kenaikan, toh yang merokok saya pikir tidak berkurang. Malah yang saya lihat terlalu banyak anak-anak muda sekarang ikut-ikutan merokok. Jadi dalam hal ini kalau dikenakan cukai terhadap minuman yang tadi dikatakan yang kandungan gulanya agak tinggi dikenakan lebih mahal, saya pikir ini bukan solusi, ini bukan cara. Lebih cenderung ini hanya pemerintah mungkin menggunakan cara ini supaya ada pemasukan pajak lagi. Menurut saya tidak sepantasnya minuman dikenakan begitu, karena minuman begitu banyak. Dan yang akan terjadi dikenakan itu hanya mengakibatkan inflasi aja. Tidak bisa mencegah. Kalau harus mencegah, Departemen Kesehatan yang harus bekerja dengan sistem, termasuk makanan yang mengandung karbohidrat, mengandung natrium tinggi. Nah, itu dilakukan satu mekanisme pencegahan. Dan di dalamnya ada minuman yang mengandung gula tinggi yang dikatakan tadi. Saya pikir cukai itu tidak mengatasi masalah. Terima kasih. Minuman pemanis itu bahaya. Saya pernah waktu itu satu hari saya ke Puskesmas. Ada satu anak tuh, anak muda aja baru SD kelas 4 atau kelas 5 itu gulanya sampai 100 lebih. Dokternya sampai kaget. Apa yang dimakan ibunya dipanggil, taunya disediain satu lemari es, teh botol, teh gelas. Kalau aus minum itu aja. Makanannya disediain gitu. Jadi itu jadi apa tuh kencing manis jadinya tuh, gulanya tinggi. Jadi di jalanan juga banyak tuh, habis makan teh botol teh gelas lempar aja di jalanan. Katanya kan kemasan plastik nggak boleh. Kenapa disediain kayak gituan? Yang itu teh botol teh gelas juga tuh pakai pengawet, itu nggak bagus. Bagus juga habis makan tuh minumnya teh hangat. Jadi aman, ginjalnya tuh nggak kena batu ginjal itu. Kalau minumnya air dingin-dingin itu habis makan pagi siang sore gitu aja. Berpendapat bahwa itu minuman-minuman seperti itu mendingan jangan dikasih produksi, Pak. Waduh, itu bahaya sekali untuk anak kecil tuh semua tuh. Ya tuh, mereka rata-rata udah pada minum gituan kalau habis lagi makan di restoran, di mana aja saya lihat seperti itu. Jadi ya tolong diperhatiin aja itu. Kasihan anak-anak yang nggak ngerti sama ibu-ibu yang nggak ngerti. Terima kasih. Kalau saya lihat kan ini sudah wacananya sudah lama ya, mungkin dalam waktu dekat ini baru diterapkan. Saya rasa pada prinsip-prinsip bagaimana pemerintah itu dapat tambahan pemasukan gitu loh. Jadi kalau gula dalam kemasan minuman kemasan lalu tidak sehat tuh banyak sekali. Ada makanan pakai pengawet, pakai apa namanya itu pewarna dan lain-lain itu semua yang boleh bilang tidak sehat. Ya boleh sah-sah aja sih pemerintah dan siap-siap untuk komponen makanan yang lain gitu ya, karena banyak yang tidak sehat. Makasih. Ya, memang dari segi kesehatan itu kurang baik buat kesehatan tubuh ya, terutama akan mengakibatkan adanya penyakit kencing manis atau diabetes. Itu jelas kalau keseringan banyak pemakaian pemanis buatan itu. Coba ditinjau dari segi harga ini pasti otomatis kan pengusaha tidak akan rugi. Walaupun pemerintah menetapkan harga sekian-sekian, dia juga akan menaikkan harga stimulasi yang telah ditetapkan. Akhirnya dampaknya akan ke publik umum yang menggunakan konsumsi minuman tersebut. Sehingga ini yang mengakibatkan adanya kenaikan.
Kita lihat saja kenaikan di berbagai sektor sembako sekarang aja kayak minyak curah atau semua telur juga naik, itu tidak dipantau secara optimal. Kalau memang itu dijalankan, belum lagi ditambah dengan PPN 11%, itu kan semuanya berkaitan jadi satu kolaborasi yang mengakibatkan kenaikan harga. Nah, apakah publik umum sudah siap? Kalau dari kesehatan jelas itu dikhawatirkan, cuma dari harga pasti ada gejolak. Saya kira demikian. Jadi mengenai cukai untuk minuman pemanis ini sebenarnya boleh-boleh aja, tapi intinya ini menunjukkan bahwa kita itu dalam langkah segala sesuatunya telak. Misalnya dulu ada kasus pinjol, sudah terlanjur merajalela, baru kemudian ada kebijakan untuk di stop. Kemudian sekarang juga sama, minuman pemanis sudah merajalela sampai dengan hal yang terkecil, dengan yang paling murah, kemudian baru dikenakan cukai. Alangkah baiknya kalau kita melakukan sesuatu kebijakan itu berdasarkan preventif, artinya sebelum ada efek bisa dilakukan pencegahan. Misalnya kalau kita contoh di Cina misalnya, permainan game sudah dilarang, misalnya maksimal main game 3 jam dalam 1 minggu. Nah, kenapa kita nggak melakukan kebijakan-kebijakan itu sebelum terjadinya masalah? Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, kalau menurut aku nih kebijakan yang bagus ya. Karena tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk kesehatan masyarakat. Karena kalau minum manis itu dampaknya buat kesehatan sangat tidak bagus ke depan. Lalu juga bisa menjadi pendapatan buat negara untuk hal-hal yang positif untuk kepentingan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Setuju sih dengan usulan pemerintah untuk menaikkan cukai bagi minuman pemanis yang seharusnya minuman karena standar minuman pemanis di Indonesia itu sangat tinggi, jadi menyebabkan diabetes itu. Jadi lebih baik dicas mungkin 1.500 terlalu kecil, mungkin dicas sampai 10.000 gitu. Biar mereka berpikir gimana cara menciptakan minuman sehat bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Saya setuju dengan usulan itu. Memang pajak itu salah satu cara supaya kayak tembakau tuh, pajaknya makin dinaikin itu makin pasti yang ngerokok makin sedikit. Kalau memang supaya penyakit diabetes sedikit, memang mesti minuman manis itu dikenain pajak supaya lama-lama berkurang lah konsumsinya. Dan kalau bisa juga supaya pencemaran lingkungan berkurang ya, itu apa tuh makanan yang pakai bukan plastik, apa tuh gabus ya, apa styrofoam itu juga kalau bisa dikenain pajak juga. Supaya itu kalau dibuang suka dibuangnya ke kali, ke selokan, itu juga nggak bagus buat lingkungan. Itu aja, makasih. Ya kalau dilihat dari secara sepintas ya memang baik ya. Ya tapi ke depannya ya kalau kita mau berbicara apa yang kita konsumsi sebenarnya kan banyak yang tidak sehat. Ya seharusnya supaya itu konsisten ya semuanya juga harus dikenakan gitu ya, seperti makanan-makanan yang siap saji, makanan-makanan yang berpepsin, jangan hanya minuman teh dan kopi gitu kalau memang tujuannya kesehatan gitu. Saya perhatikan ini memang karena pemerintah sudah kebingungan ya, karena memang APBN sudah mulai menipis ya, defisit transaksi berjalan. Jadi maksudnya kalau buat peraturan itu ya konsisten gitu ya, jangan tarik ulur. Nah itu pada dasarnya setuju, tapi dilakukanlah secara konsisten begitu ya. Kalau memang mau untuk sehat, ya rata-rata kita mengkonsumsi makanan tidak sehat ya, yang ada di supermarket segala macam itu makanan-makanan makanan-makanan keringnya. Demikian pendapat dari saya. Terima kasih. Kalau menurut saya, selain minuman kemasan yang dijual di supermarket, mungkin minuman-minuman seperti di kafe-kafe, kan sekarang banyak ya, selain kafe yang udah terkenal, banyak juga kafe-kafe kecil yang kopi-kopian kayak gitu-gitu juga dikenakan juga. Kalau menurut saya supaya kita semua jadi adil lah gitu aja. Ya, menurut pendapat saya itu tidak bijak ya aturan dan demikian. Ditetapkan saja. Balai POM kan segala sesuatu ada kesehatannya. Berapa sih dia punya ingredient diperbolehkan, misalnya 12 atau 11 atau 10 gram, itu aja ditetapkan. Kalau melebihi itu tidak produk. Itu yang benar. Tapi kalau dibilang hanya karena dikenakan cukai, kan banyak orang yang tidak mengetahui itu. Jadi saya pikir itu kalau itu hanya alasan-alasan aja untuk mencari
mencari sesuatu dari apa itu. Ini sama saja tidak benar cara-cara demikian. Yang diperlukan itu harus dibatasi. Gizi-gizian dari gula itu berapa besar, itu aja cukup. Terima kasih. Banyak loh, bukan gula aja. Itu kan kalau GMO ya, genetic modified ya, itu baru beras itu kan sebenarnya kalau di luar negeri nggak dibedakan juga, itu nggak bagus buat badan ya, kalau buat kesehatan juga itu banyak, bukan hanya gula aja. Ntar maksud saya sih, apakah ada solusi yang lain, kayak misalnya kan soal kendaraan bermotor juga asap, jadi dikenain pajak atau emisi ya. Saya bingung deh, itu sebenarnya itu kan kita terpaksa ya, kita terpaksa harus makan itu ya, dan nggak ada solusi lain. Jadi maksudnya pemerintah ada solusi lain nggak daripada membatasi orang seperti itu, yang orang terpaksa, yang nggak ada pilihan lain gitu. Oke, makasih. Kalau orang banyak yang sakit, BPJS pasti biayanya bertambah karena pemerintah yang tanggung. Kedua, kalau dikenakan pajak untuk yang minuman bergula tinggi, itu bagus sekali. Dengan dinaikkan pajak, pabrik-pabrik akan menurunkan komposisi gulanya, sehingga orang sehat minum yang sudah biasa minum itu tuh akan jadi sehat itu. Jadi itu bagus sekali, setuju saya. Terima kasih. Ini saya kan pedagang, itu jual minuman tuh paling focuan, enggak bisa 100-200%. Apalagi mereka pakai gula rafinasi. Kalau bisa 100%, itu merusak makanan, merusak masa depan bangsa. Seperti rokok. Saya punya teman yang dagang rokok. Untung satu rokok 10.000 ya, murah cuma 2.000. Nah itulah, kalau bisa semua dinaikin gede-gede. Rokok juga supaya orang rokok. Saya terima kasih. Setuju sih saya untuk adanya cukai untuk minuman berpemanis ini, karena memang benar, memang itu merusak. Karena secara tidak sadar orang minum-minuman itu terus-terusan aja gitu loh, dan memang gak baik sih. Kalau memang mereka mau minum kayak gitu, ya memang resiko kesehatan sendiri. Dan ya mungkin kalau dinaikin cukainya atau dicukaikan jadi harganya naik, jadi mungkin mikir-mikir lagi. Walaupun memang ya udah tergantung sama orangnya juga sih, termasuk rokok juga. Mau mahal kayak apa, kalau emang rokok dia lebih baik ngerokok daripada makan. Nah itu agak-agak aneh memang. Tapi ya upaya pemerintah bagus lah, walaupun memang nanti akan ditentang sama pengusaha minuman ringan ya, tapi mungkin minuman ringannya boleh yang tawar-tawar. Sekarang kan juga banyak yang tawar-tawar gitu. Oke, makasih. Ya, kalau saya sih ngeliat dari topik ini nih, sebenarnya pemerintah ada dua sudut pandang ya. Yang pertama itu dari ekonomi, karena kan ya kita nggak tutup mata lah dengan diberlakukan cukai itu kan sebenarnya pemasukan dari sisi pajak ya buat pemerintah. Tapi kalau misalnya aspek kedua yang saya lihat itu adalah kesehatan. Kan katanya mau jaga lah penduduk Indonesia lebih sehat gitu ya, minuman yang dikonsumsi kayak gitu. Tapi rasanya kalau misalnya dari sudut pandang kesehatan, kok kayaknya kurang efektif gitu loh kalau diberlakukan cukai. Karena kalau menurut saya untuk prinsipal gede bagi mereka ya itu hanya nambah kos aja sih gitu loh. Toh juga enggak membuat mereka kayak sadar bahwa ini nggak boleh, atau misalnya ini udah membahayakan atau apa kan. Karena kan mereka juga pada prinsipnya cari untung kalau prinsipal tuh. Menurut saya sih kurang efektif ya kalau dari data, tapi kalau dari pendapatan pajak oke-oke aja sih gitu. Gitu aja. Iya, saya pikir sih kenaan cukai gitu tuh kita nggak bisa bilang itu pemanis itu merusak gitu loh. Orang makan daging juga merusak, memang tidak kolesterol. Ya orang makan durian memang tidak kolesterol. Orang punya tanah aja kena pajak juga tuh, berapa persen tuh. Bangunan nggak kena pajak tuh, nggak bisa bilang begitu. Coba siapa yang di rumah masa nggak pakai micin gitu loh, pakai miwon, pakai bioto gitu loh, pakai kan? Ya semua merusak, sesuatu kalau dikonsumsi berlebihan yang merusak. Ya rokok, kenakan cukainya terus menerus, harga sahamnya jatuh. Kalau pemerintah mau duit banyak, yang di Dow Jones kayak saya tiap malam kita target $4.000 gitu loh.
masa ada pajak melulu gitu. Saya nggak setuju. Makasih. Jadi saya pikir untuk minuman berpemanis ini untuk ditambahkan pajaknya mungkin bisa dihindari dulu ya. Karena di Indonesia ini kan gula itu juga sumber kalori cepat buat masyarakat. Karena kalau minuman yang bergula ini cepat untuk memberikan tenaga dan mudah didapat di mana-mana. Seharusnya mungkin bisa dilirik hal-hal lain yang sifatnya bisa merusak seperti minuman beralkohol kalau pajaknya mau dinaikin. Tapi kalau minuman bergula karena ini basis pajaknya besar dan mau cari mudah, ya minuman bergula gitu. Tetapi kasihan kalau saudara-saudara supir, saudara-saudara di pasar tradisional mau minum misalnya merek apa gitu dalam kemasan, terus naik harganya, kan nanti harga jualnya jadi naik. Kalau bicara itu sakit apa tidak, ya kembali lagi kepada kesadaran ya. Baik garam, gula, lemak, itu juga semuanya menyebabkan penyakit kalau berlebihan. Tapi jangan dikasih pajak dulu kalau untuk minuman bergula ini karena dibutuhkan masyarakat. Terima kasih. Saya menghimbau pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Pak Tipius untuk memperhatikan ini, karena saya berapa puluh tahun yang lalu saya untuk motivator volunteer mengenai tambahan kimia dalam makanan dan minuman yang berbahaya. Kenapa sekarang mau diizinkan? Jadi saya minta perhatian YLKI karena itu ini merusak kesehatan masyarakat. Makasih. Baik, terima kasih mitra bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.